Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat untuk Ibu Pembimbing Praktikum Biokimia ada Ibu Intan Mutiara Putri, beserta teman-teman kelompok A1 yang berbahagia dan insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya selaku Amira Eksmena sebagai moderator, saya akan membimbing jalannya presentasi praktikum biokimia pada hari ini. Dan kebetulan kami dari kelompok A1, dari kelompok kecil A1E, kami kebagian mempresentasikan subbab tentang pemeriksaan glukosa darah. Dengan teman saya berdua ada Mbak Elivia Putri Melsani dan Mbak Elivia selaku presentator pada hari ini. Oke, baik, langsung saja saya akan mulai presentasinya. Ini ada nama anggota yang sudah saya sebutkan tadi, ada teman saya, Amira Eksmena selaku moderator, beserta teman saya Mbak Elivia Putri Melsani selaku presentator. Dan untuk slide yang pertama mungkin bisa langsung dipersilahkan kepada Mbak Elivia untuk membacakan. Pengertian pemeriksaan gula darah. Glukosa adalah gula yang terdapat dalam darah yang terbentuk dari Halo? Mbak Elivia, apa masih di sini? Mbak Elivia, apa masih di sini? Masih, Mbak. Oke. Mungkin bisa dilanjut, ya. Saya ulang dari awal ya, Mbak. Oke. Pengertian pemeriksaan gula darah. Glukosa darah adalah gula yang terdapat dalam darah yang terbentuk dari karbohidrat dalam makanan dan disimpan sebagai glikogen di hati dan otot rangka atau JICLE 2007. Energi untuk sebagian besar fungsi sel dan jaringan berasal dari glukosa. Pembentukan energi alternatif juga dapat berasal dari metabolisme asam lemak, tetapi jalur ini kurang efisien dibandingkan dengan pembakaran langsung glukosa. Dan proses ini juga menghasilkan metabolit asam yang berbahaya apabila dibiarkan menumpuk sehingga kadar glukosa di dalam darah dikendalikan oleh beberapa mekanisme homeostatik yang dalam keadaan sehat dapat mempertahankan kadar dalam rentang 70 sampai 110 mg atau ml dalam keadaan puasa. Pemeriksaan kadar glukosa darah dapat dijadikan patokan untuk menegakkan status diabetes pada seseorang. Selain itu, pemeriksaan kadar glukosa darah juga digunakan sebagai metering kadar glukosa darah. Pemeriksaan kadar glukosa darah yang dianjurkan ialah dengan bahan plasma darah vena. Namun, pemeriksaan kadar glukosa darah dapat juga dilakukan dengan pemeriksaan glukosa darah kapiler dengan alat glukometer. Pemeriksaan glukosa darah kapiler dapat dilakukan apabila tidak memungkinkan dan tidak tersedianya fasilitas untuk melakukan pemeriksaan glukosa darah plasma vena. Setelah pencernaan makanan yang mengandung banyak glukosa, secara normal kadar glukosa darah akan meningkat, namun tidak melebihi 200 mg atau dl. Banyak hormon ikut serta dalam mempertahankan kadar glukosa darah yang adekuat, baik dalam keadaan normal maupun sebagai respon terhadap stres. Penyimpanan yang berlebihan dari normal, baik terlalu tinggi atau terlalu rendah, menandakan terjadinya gangguan hemostasis dan sudah semestinya mendorong tenaga kesehatan. Sehingga kadar glukosa dalam darah dikendalikan oleh beberapa mekanisme homeostatik yang dalam keadaan sehat dapat mempertahankan kadar dalam rentang 7 sampai 110 mg/dl dalam keadaan puasa.
Pemeriksaan kadar glukosa darah dapat dijadikan patokan untuk menegakkan status diabetes pada seseorang. Selain itu, pemeriksaan kadar glukosa darah juga digunakan sebagai measuring kadar glukosa darah. Pemeriksaan kadar glukosa darah yang dianjurkan ialah dengan bahan plasma darah pena. Namun, pemeriksaan kadar glukosa darah dapat juga dilakukan dengan pemeriksaan glukosa darah kapiler dengan alat glukometer. Pemeriksaan glukosa darah kapiler dengan alat glukometer. Pemeriksaan glukosa darah kapiler dapat dilakukan apabila tidak memungkinkan dan tidak tersedianya fasilitas untuk melakukan pemeriksaan glukosa darah plasma. Nah, next, Mbak. Tujuan dan jenis pemeriksaan. Tujuan dari pemeriksaan gula atau glukosa darah pada pasien diabetes mellitus yaitu yang pertama, untuk mengetahui apakah sasaran terapi yang dilakukan tercapai. Yang kedua, untuk melihat seberapa toleransi tubuh, terutama insulin terhadap pemberian glukosa dari waktu ke waktu. Ada beberapa jenis pemeriksaan kadar glukosa darah, antara lain berikut jenis-jenis pemeriksaan gula darah. GDP normal kurang 100, prediabetes 100 sampai 125, DM kurang lebih dari 126, PTGO normalnya kurang 140, prediabetes 140 sampai 190. DM Maaf, Mbak. Ya, yang untuk DM itu bacanya lebih dari atau sama dengan ya? Jadi lebih dari atau sama dengan 126. baik, maaf, dan saya ulangi. Untuk GDP normal lebih 110, kurang 100, Dari, prediabetes 100 sampai 125, DM lebih dari 126. lebih dari TTGO atau lebih dari atau sama dengan, Mbak? TTGO normalnya kurang 140, prediabetes Ya. 140 sampai 199, DM lebih kurang atau sama dengan 200, KDS normal kurang 140, prediabetes 140 sampai 199, DM lebih dari sama dengan 2000, keterangan lebih gejala klasik. HbA1c normalnya kurang 5,7, prediabetes 5,7 sampai 6,4, DM lebih dari sama dengan 6,5, keterangan GDP sama dengan gula darah puasa, TTGO sama dengan tes toleransi glukosa oral, GDS sama dengan gula darah sewaktu. Next, Mbak. Kadar gula darah sewaktu. Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui kadar gula darah sebelum dilakukan puasa ataupun setelah mengkonsumsi makanan biasanya digunakan untuk mendeteksi awal diabetes mellitus. Pemeriksaan gula darah 2 jam. Setelah puasa, pemeriksaan yang bertujuan untuk mengetahui kadar gula darah 2 jam setelah makan atau postprandial, karena setelah mengkonsumsi makanan kadar gula darah mengalami peningkatan. Pemeriksaan gula darah puasa, pemeriksaan dengan persiapan puasa 12 jam untuk mengetahui kadar gula darah puasa. Pemeriksaan glukosa toleransi. Pemeriksaan glukosa toleransi tes atau GTT secara umum sama dengan pemeriksaan gula NPT. Perbedaannya adalah setelah diambil darah dari urin ke urin ke satu, pasien tidak makan tetapi minum glukosa dengan kadar glukosa yang telah ditentukan atau 75%. Terkadang dokter meminta pengambilan darah 3 kali dengan interval 1 jam. Jadi pasien diambil darah dan urin puasa 1 jam dan 2 jam setelah minum glukosa. Next, Mbak. Pemeriksaan gula darah NPT atau register postprandial. Dilakukan 2 kali pengambilan darah serta urin. Sebelumnya, pasien berpuasa selama 10-12 jam, kemudian diambil darah dan urin ke satu, atau darah dan urin nature atau puasa. Pasien kemudian makan dengan porsi sewajarnya. Setelah selesai makan, mulai berpuasa selama 2 jam, atau dihitung setelah selesai makan. Kemudian diambil darah dan urin kedua, atau darah dan urin postprandial atau setelah makan. Nilai normal gula darah puasa 70-110 mg atau DL, sedangkan gula postprandial 100-140 mg atau DL.
Pemeriksaan S1C merupakan jenis pemeriksaan laboratorium yang dapat digunakan pada semua tipe diabetes mellitus, terutama untuk mengetahui status glikemik jangka panjang dikarenakan hasil yang terbukti sangat akurat. Next, Mbak. Mungkin dicukupkan, Mbak, presentasinya. Sudah cukup. Baik, saya akan lanjutkan. Di sini ada alat dan bahan kerja. Menggunakan metode POCT atau Point of Care Testing. Point of Care Testing didefinisikan sebagai pemeriksaan yang hasilnya dapat diketahui sesegera mungkin dalam membantu menentukan tindakan selanjutnya bagi pasien. Salah satu contohnya ialah glukosameter. Penggunaan alat glukosameter yang utama ialah untuk memonitoring dan bukan untuk diagnosa pasti, karena terdapat beberapa limitasi dari glukosameter, yakni hanya dapat menggunakan sampel darah kapiler. Penggunaan darah kapiler memiliki beberapa kontraindikasi seperti pada kasus gangguan sirkulasi perifer yang berat, misalnya dehidrasi pada koma ketoasidosis, hipotensi berat atau tekanan darah rendah, gagal jantung, dan lain-lain. Kemudian ada pra-analitik. Yang pertama ada persiapan pasien. Di sini untuk GDP atau gula darah puasa, pasien diharuskan untuk puasa 8-12 jam sebelum tes. Kemudian yang kedua, semua obat dihentikan terlebih dahulu bila ada obat yang harus diberikan ditulis pada formulir permintaan tes. Yang kedua ada GD2PP atau gula darah 2 jam postprandial. Ada pasien diberikan makanan yang mengandung 100 gram karbohidrat sebelum tes dilakukan. Yang kedua, pengambilan sampel darah dilakukan 2 jam sesudah makan setelah pengambilan darah GDP. GDS atau gula darah sewaktu itu tidak ada persiapan khusus. Kemudian, persiapan sampel. Tidak ada persiapan khusus. Pengambilan sampel sebaiknya pagi hari karena adanya variasi diurnal. Pada sore hari, glukosa darah lebih rendah sehingga banyak kasus penderita diabetes mellitus yang tidak terdiagnosis. Next, metode tes. Di sini menggunakan dua metode, yaitu dengan metode enzimatik menggunakan glukos oksidase atau heksokinase, dan metode kimia dengan metode ortotoluidin. Kemudian ada prinsip tes. Nah, di sini darah kapiler diserap ke dalam strip tes, kemudian mengalir ke area tes dan bercampur dengan reagen untuk memulai proses pengukuran. Enzim glukos dehidrogenase dan koenzim dalam strip tes mengkonversi glukosa dalam sampel darah menjadi gluconolactone. Reaksi tersebut menghasilkan listrik DC yang tidak berbahaya sehingga meter mampu mengukur gula darah. Kemudian ada alat dan bahan. Di sini kita menggunakan dua alat ya. Yang pertama ada lancet dan yang kedua ada alat yang bernama glukosameter. Dan bahan-bahan yang harus disiapkan dalam pemeriksaan glukosa darah atau gula darah ini, yang pertama ada sampel whole blood atau darah kapiler, yang kedua ada jarum, yang ketiga ada strip, yang keempat ada kapas alkohol atau alkohol swab, yang kelima ada handscoon atau sarung tangan, kemudian yang keenam ada wadah limbah infeksius. Kita lanjut ke analitik dan beserta cara kerjanya. Yang pertama ada alat glukosameter, yang pertama harus disiapkan terlebih dahulu. Kemudian jarum dimasukkan ke dalam lancet dan dipilih nomor pada lancet sesuai dengan ketebalan kulit pasien. Chip khusus untuk pemeriksaan glukosa ini dimasukkan pada alat glukosameter pada tempatnya sesuai alat glukosameter. Kemudian strip dimasukkan pada tempatnya sesuai alat glukosameter. Jari kedua atau ketiga atau keempat pada pasien yang hendak dicek atau diperiksa glukosa darahnya dibersihkan dengan menggunakan kapas alkohol atau alkohol swab, lalu dibiarkan mengering. Kemudian darah kapiler diambil dengan menggunakan lancet yang ditusuk pada jari kedua, ketiga, atau keempat pasien. Kemudian sampel darah kapiler dimasukkan ke dalam strip dengan cara ditempelkan pada bagian khusus,
pada strip yang menyerap darah. Selanjutnya, hasil pengukuran kadar glukosa akan ditampilkan pada layar. Kemudian strip dicabut dari alat glukosameter, dan yang terakhir jarum yang sudah dipakai untuk periksa pada pasien tadi wajib dibuang dari lancet. Next, ada nilai rujukan dan hasil pemeriksaan. Di sini nilai rujukannya pada tes GDS atau gula darah sewaktu tadi menggunakan sampel plasma vena beserta darah kapiler, dan ukuran miligram per desiliternya tadi kurang dari 100, milimolnya per liternya ternyata kurang dari 6,1. Ini sesuai standar ya, maksudnya standar normalnya. Kemudian untuk darah kapiler kurang dari 90, dan untuk milimol per liternya ada kurang dari 5,0 atau kurang dari 5. Selanjutnya ada DDP atau gula darah puasa. Untuk plasma vena kurang dari 110 dalam satuan miligram per desiliter, dan untuk satuan milimol per liternya 6,1. Darah kapilernya untuk satuan miligram per desiliternya ada kurang dari 90, dan untuk milimol per liternya ada kurang dari 5. Untuk G2PP atau gula darah 2 postprandial ada plasma vena dengan miligram per desiliternya ada kurang dari 140, dan milimolnya per liter ada kurang dari 7,8. Untuk darah kapiler ada kurang dari 120 untuk miligram per desiliter, dan kurang dari 6,7 untuk milimol. Dan ini untuk hasil analitik atau interpretasi dari pemeriksaan gula darah pada pasien tadi. Ini apa namanya, sesuai standar ya, jadi tidak menentukan hasil berdasarkan masing-masing orang, karena yang pastinya setiap pemeriksaan berbeda. Pasca analitik, interpretasi GDS plasma kurang dari 110, belum pasti DM, belum pasti diabetes mellitus 110 sampai 199, dan yang sudah pasti terkena diabetes mellitus itu lebih dari atau sama dengan 200. Untuk vena darah kapiler ada kurang dari 90 untuk yang bukan DM, dan yang belum pasti, ini masih belum pasti ngambang, 90 sampai 199, dan yang sudah pasti DM itu lebih dari atau sama dengan 200. Untuk GDP ada sampelnya plasma vena darah kapiler ada kurang dari 110 untuk yang bukan DM. Belum pasti DM ada 110 sampai 125 mg per desiliternya, dan yang udah pasti terkena DM atau diabetes mellitus ini lebih dari atau sama dengan 126. Untuk yang darah kapiler kurang dari 90, belum pasti DM 90 sampai 109, dan DM-nya lebih dari atau sama dengan 110. GD2PP ada plasma kurang dari 140, belum pasti DM ada 140 sampai 200, dan yang sudah pasti ternyata dia mengidap diabetes mellitus itu lebih dari 200. Darah kapiler itu yang bukan DM atau yang tidak terkena DM kurang dari 120, belum pasti DM ada 120 sampai 200, dan yang sudah pasti terkena atau menderita diabetes mellitus itu lebih dari 200. Dan itulah hasil dari pemeriksaan nilai rujukan sekaligus nilai pemeriksaan pada glukosa darah. Di sini saya akan membacakan bagaimana sih cara membaca hasil pemeriksaan itu. Ada GDS atau gula darah sewaktu. Jadi di sini ada apabila kadar glukosa darah sewaktu lebih dari atau sama dengan 200 mg per desiliter plasma vena, maka penderita tersebut sudah pasti disebut sebagai diabetes mellitus. Dengan kata lain, kadar glukosa plasma lebih dari atau sama dengan 200 mg per desiliter sudah memenuhi kriteria diabetes. Jadi mereka ini udah nggak perlu lagi pemeriksaan tes toleransi glukosa. Next, kemudian ada GD2PP atau gula darah 2 jam postprandial. Tes ini dilakukan bila ada kecurigaan pada diabetes mellitus. Pasien makan makanan yang mengandung 100 gram karbohidrat sebelum puasa dan menghentikan rokok serta berolahraga.
Glukosa 2 jam postprandial menunjukkan DM bila kadar glukosa darah lebih dari atau sama dengan 200 mg per desiliter, sedangkan nilai normalnya kurang dari atau sama dengan 140. TGT atau toleransi glukosa yang terganggu apabila kadar glukosanya lebih dari 140 mg per desiliter tetapi kurang dari 200 mg per desiliter. Dan yang terakhir di sini ada GDP atau gula darah puasa. Jadi di sini ada 3 kriteria, yaitu yang pertama ada kurang dari 110 miligram per desiliter, antara lebih dari atau sama dengan 110 mg per desiliter sampai kurang dari 126 mg per desiliter, berarti tengah-tengah ya. Kemudian yang ketiga ada lebih dari 126 mg per desiliter, kadar glukosa plasma puasa kurang dari 110 mg per desiliter dinyatakan normal. Lebih dari atau sama dengan 126 mg per desiliter adalah diabetes mellitus. Jadi selama kadarnya ternyata sudah lebih dari 120 itu ternyata dinyatakan sebagai diabetes mellitus. Sedangkan antara 110 sampai 126 mg per desiliter disebut glukosa darah puasa terganggu atau GDPT. Nah, dengan demikian, pada mereka dengan kadar glukosa plasma vena setelah berpuasa sedikitnya 8 jam lebih dari atau sama dengan 126 mg per desiliter sudah cukup untuk membuat diagnosis diabetes mellitus. Dan bahkan untuk penelitian epidemiologis di lapangan dilanjutkan untuk menggunakan pemeriksaan kadar glukosa plasma puasa dan bukan untuk tes toleransi glukosa oral. Dan begitulah akhir dari presentasi kami berdua, ada saya dan Mbak Elivia juga. Sampai sini, baik, saya rasa kami cukupkan ya Mbak, sampai sini. Ya, oke, dengan saya Amira Xwena dan juga Mbak siapa? Baik, kita cukupkan, kita akhiri presentasi kami pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.